Welcome to Review dan Tutorial. Kali ini kita akan membahas, mengupas tuntas, mengulas, mengubek-ngubek salah satu film Bollywood yang akan menjadi video perdana di channel kami. Film keluaran tahun 2022 yang saya pastikan ini recommended banget untuk disaksikan. Berjudul Gehrayan, film yang disutradai oleh Shakun Batra ini menurut saya sukses merepresentasikan plot cerita yang mengkombinasikan antara drama dan thriller. Sebagai penikmat film India nih, yang mungkin secara garis besar kurang banyak diminati halayak karena dianggap suka menghiperbolikan sebuah scene menjadi drama atau dibumbui dengan adegan joget remeh ala-ala di bawah pohon pakai sari. Please, di sini nggak ada samsak yang begituan. Film ini menyajikan sebuah moral cerita yang gak akan disangka-sangka, bikin kalut dah. Film ini diawali dengan keberadaan dua pasangan yang diperankan oleh 4 pemeran utama ini. Yang pertama ada pasangan antara Alisha yang diperankan oleh Deepika Padukone dengan Dairya Karwa sebagai Karan. Nah, adapun pasangan lainnya yang diperankan oleh Siddhant Chaturvedi sebagai Zain yang berpasangan dengan Tia yang diperankan oleh Ananya Pandey. Hubungan dari keempat pemeran utama ini menceritakan lebih banyak tentang kisah persahabatan semasa kecil antara Alisha, Karan, dan Tia. Dan di akhir plot cerita ini juga menceritakan tentang perselingkuhan antara Alisha dengan Zain. Are you having an affair? Do not freaking touch me. Pertama-tama, film ini membawa penonton ke alur mundur ketika Alisha semasa kecilnya berpindah tempat tinggal dari Mumbai ke Nasik. Terlihat dalam scene ini ibunya kayak madsu dan kehilangan selera hidup ya guys. Scene pembuka ini sejatinya menjadi salah satu kunci dari apa yang akan diungkapkan di akhir film mengenai sebuah rahasia hidup Tia yang tidak diketahui Alisha soal ibunya. Kepindahan ini sejatinya bukan tanpa tujuan dan bahkan terlihat memaksakan kehendak sekeluarga. Karena terlihat di sini nih bapaknya Alisha itu ketus dan nyindir-nyindir ibunya terus ketika Alisha mempertanyakan bagaimana caranya dia bisa bertemu kembali dengan Karan dan Tia di Alibaug. Pada kredits pembukaan film pun di sini sengaja berlatar tempat di beach house milik Tia di Alibaug yang membawa kenangan indah persahabatan antara Karan, Alisha, dan Tia hingga kenangan kelam dari apapun yang terjadi di dalamnya. Dan disinilah film Gehrayan atau yang diartikan sebagai dalam itu dimulai. Tibalah sampai Alisha tumbuh besar yang berprofesi sebagai instruktur yoga. Pada scene ini dirinya tengah mensimulasikan aplikasi yoga buatannya kepada calon investor. Ya namanya juga usaha ya guys, ada aja trouble-nya, malah nge-lag lah aplikasinya. Sehingga membuat calon pendana berkesimpulan untuk entah menunda atau gak jadi ngedanain. Sepulangnya dari pertemuan dengan calon investor, Alisha menceritakan seluruh kekacauan pertemuan yang tidak seharusnya terjadi di hari itu kepada Karan, pacarnya. Pasalnya Alisha sudah meyakini bahwa dia sudah mengecek berkali-kali aplikasi tersebut dan Karan bilang, "Lu cuma lagi sial aja." Karan memang di sini terlihat berwatak seperti yang kurang empati dan malah mengalihkan pada rencana reuni Karan, Alisha, dan Tia dalam waktu dekat. Mereka berdua ini sudah tinggal satu rumah meskipun belum menikah. Dan mereka sudah berpacaran 6 tahun lamanya. Tapi dalam keberlangsungan hidup mereka, jujur aja saya sebagai cewek merasakan betul kesalnya jadi Alisha yang ditumpangi hidup sama cowok kere yang pemalas dan tidak memberikan bentuk perhatian layaknya seorang pacar. Pokoknya si Karan ini modal hardulin dah. Dahar modal ulin. Dulunya Karan adalah seorang copywriter iklan. Namun sekarang ia beralih profesi menjadi seorang penulis novel. Sepanjang perjalanan sebelum trip bersama Tia, Karan dan Alisha bercengkrama membahas bagaimana perkembangan dari draft tulisan buatan Karan. Percakapan juga berpindah kepada bagaimana perbedaan kasta antara mereka dengan Tia dan tunangannya Zain. Selain keduanya sudah terlahir kaya, Tia juga bersekolah di US. Belum lagi Zain memegang bisnis real estate, sehingga tidak heran bila trip kali ini terasa sangat hedon. Iya, pakai private ferry cuy. Setibanya mereka di private ferry milik Karan, diperkenalkanlah satu-satu sahabat dari Tia kepadanya, sambil sedikit cipika-cipiki dan ngobrol-ngobrol santai. Pada scene ini, saya sendiri bisa menempatkan diri menjadi seorang Alisha yang belum apa-apa
udah kepincut sama Zain. Udah Mas Zain penyayang sama Tia, dompetnya tebel, dia ganteng, gak kayak Karan yang Diceritakan, scene berpindah sesampainya mereka di tempat tujuan di beach house-nya Tia yang terletak di Alibaug. Seperti yang sempat di-trigger di opening credits, tempat ini menyimpan banyak kenangan yang terkubur dalam memori Alicia tentang ibunya. Sementara yang lain nyebur-nyebur, dirinya sibuk memotret kenangan yang terpampang pada figura di dinding. Scene juga berpindah pada saat Zain mulai kepo soal pribadi Alicia melalui Tia. Dirinya bertanya mengapa Alicia tidak ikut berkuliah di US seperti Tia dan Karan dulu. Terungkaplah bahwa dulu ayahnya Karan dan ayahnya Alicia membuka bisnis yang entah kenapa ayahnya Alicia pergi dan memulai bisnis keju. Singkat cerita, usaha ayahnya Alicia ini tidak berkembang pesat dan dikabarkan gulung tikar. Malamnya, mereka asik-asikan minum dan duduk-duduk menikmati angin malam sambil sesekali Alicia dipaksa untuk unjuk kebolehan show off teknik yoganya di depan Zain, Tia, dan Karan. Okay. Wait for it. Setelah itu, mereka seru-seruan ke pantai dan berenang-berenang manja. Karan dan Tia berenang, sedangkan Zain dan Alicia ditinggal, dan inilah yang terjadi. Are you flirting with me? Lupakan soal semalam. Akhirnya mereka bertemu lagi di pagi hari. Yang satu lagi yoga, yang satu lagi jogging. Sambil pendinginan, mereka berdua keliling dunia pakai ferry. Buset, keliling dunia ya. Sambil ngobrol-ngobrol ringan, Alicia menceritakan soal ide aplikasi yang dia rakit, seraya Zain memperlihatkan lokasi proyek yang sedang dijalankan. Sambil menikmati pemandangan pagi, Alicia meminta pendapat soal ide aplikasi buatannya, dan dengan senang hati, Zain memberi masukan tentang apa yang kurang, seraya menambahkan imbauan agar Alicia mau mengambil risiko lebih tinggi. Percakapan mereka terasa lebih dalam ketika hal tersebut menyinggung masalah privilege Zain sebagai si Mr. Fansiyah, sekaligus sesekali menyeret tentang masalah tipe cowoknya Alicia. Emang dasar nih cowok, cari kesempatan dalam kesempitan. Balik lagi ke kandang nih, mereka berdua ke beach house. Dan kembali lagi juga mereka ke pasangan masing-masing. Sepulangnya berduaan dia, Alicia bilang sama Karan kalau dia menceritakan keperluannya mencari investor kepada Zain. Malah ditawarin loh, apakah Alicia mau dihubungkan kepada donatur, katanya gitu kan. Sambil sedikit mengungkit soal progres tulisannya Karan yang berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi pasangan tetangganya Ono, dirinya sedikit kecewa bila hingga 4 bulan Karan menulis, belum sempat juga Alicia pernah membaca. Buset si Alicia ini pacara pada yang dayang si Karan, ya kok sampai gak tahu apa-apa soal tulisan dia. Di saat bersamaan, mereka adu bacot, Alicia sesekali melirik kemesraan Zain dan Tia dari jauh. Saya merasakan betul kecemburuan Alicia pada keadaan ini guys. Akhirnya kembalilah mereka kepada real life mereka masing-masing. Yes, get back your ass to work. Kebetulan, punggung Zain akhir-akhir ini dirasa sakit dan sepertinya harus memulai serius menjalankan treatment. Tia menyarankan agar Zain meminta Alicia saja yang mengobati dengan teknik yoga. Sebelum perpisahan tiba, mereka ingin mengabadikan momen asik mereka ini dengan berfoto dan inilah yang terjadi. Siapa yang kalau habis pulang dari trip dan menghabiskan momen sama memorable person suka jadi gak bisa move on? Nah ini mereka berdua. Kepikiran terus di jalan sampai akhirnya saling follow dan ngepoin IG-nya masing-masing. Selepas perpisahan, Alicia curhat soal keseruan momen kebersamaan mereka di Alibaug kepada ibunya. Sambil bercengkrama, percakapan mereka terdistraksi oleh kedatangan Zain yang tengah mencari remote untuk menonton pertandingan di TV. Di tengah percakapan antara ibu Tia dengan Zain, terungkaplah sebuah fakta bahwa Zain pernah berkontribusi cukup besar terhadap keberlangsungan proyek milik ayahnya Tia. Beralih pada Zain yang tengah berada di kantor bersama peran lain yang tidak kalah penting, yakni Jitesh dan Bijoy. Sebelumnya bagi yang belum tahu, Jitesh adalah rekan kerja terdekat Zain, sedangkan Bijoy adalah seorang investor. Sambil menikmati jamuan, Bijoy dan Jitesh tengah mendiskusikan tentang peluang bisnis yang rencananya teknisnya akan dilunasi dengan pinjaman ke bank sambil sesekali menyeret nama Ranjit Diwan, seseorang yang berpotensi dapat membantu pembiayaan mereka. Namun Bijoy menolaknya karena dirinya hanya menginginkan suatu transaksi yang bersih. Alih-alih berdiskusi soal pekerjaan, Zain sedikit teralihkan dengan capernya Alicia di kolom komentar salah satu postingan Instagram miliknya. Di saat yang bersamaan, Tia, Karan, dan Alicia tengah berkumpul di rumah orang tua Karan. Orang tua Karan dihadiahi sebuah gadget canggih dan mahal oleh Tia. Sembari menyaksikan video mereka yang ketika masih kecil, perhatian Alicia teralihkan dengan adanya chat dari Zain. Secara diam-diam, dirinya mengheningkan suara ponselnya demi menjaga perasaan Karan dan Tia. Muncullah sebuah scene yang menurut saya ini cringe ketika Tia hendak memvideo call Zain untuk menunjukkan keseruan mereka bertiga saat berkumpul di rumah Karan. Dan di saat yang bersamaan, Tia menanyakan apakah Alicia sudah berkomunikasi dengan Zain tentang rencana pemulihan punggung Zain. Keduanya bilang belum.
Padahal kan baru aja mereka chat. Seraya menelan kebohongan kecil, Alicia tengah menyaksikan sebuah scene yang diputar pada video yang mengingatkan betul pada kejadian ibunya yang tengah bunuh diri, hingga dirinya perlu meminum pil penenang. Scene berpindah pada momen ketika Alicia dan Zain hendak ketemu untuk yang pertama kalinya dalam rangka back medication. Sesuai rencana, mereka bertemu di studio yoga milik Alicia dan mereka berdua tampak sangat akrab. Mereka bercengkrama hingga tanpa disangka mereka berciuman. Sepulang yoga dari studio, Alicia memberi kabar bahwa dirinya mendapat telepon dari penerbit. Karan bilang kalau dia ditelepon terus dan dia tidak mau diganggu. Alih-alih membahas lebih jauh soal itu, si Karan malah mengabari Alicia kalau dia akan datang berkunjung untuk pamitan sebelum pulang ke US. Kagetlah Alicia. Selain itu artinya dia akan bertemu lagi dengan Zain, yang itu artinya banyak informasi juga yang tidak dia ketahui dari mulut pacarnya sendiri. Akhirnya dengan campur aduk rasa bersalah karena telah melakukan kesalahan seperti berciuman dengan Zain, juga malu karena harus menyambut tamu kehormatan di gubuk mereka yang mereka bilang itu sebagai kepala pesiar, belum lagi kesal kepada pacarnya yang tidak menganggap keberadaannya sebagai pacar, Alicia terlihat lemas betul ketika percakapan antara Karan dan Tia soal dijemput di dermaga pukul 11 tiba-tiba aja ada. Si Karan karena tahu bahwa hal ini salah, sembari Alicia menahan tangis dan emosi, Karan mengikuti Alicia ke dapur dan berusaha klarifikasi. Ketika Karan pergi karena Alicia mengusirnya dan tidak mau mendengar bacotan Karan, Zain datang menghampiri Alicia dengan modus pinjam pembuka botol wine. Yang ujung-ujungnya, Zain kembali membuka percakapan ke hal cringe soal ciuman di studio yoga itu. Ya ampun! Saya tahu betul sebagai wanita gimana rasanya jadi Alicia di sini nih, karena antara kondisi hati dan otak yang sedang bergelut antara kesal, malu, dan rasa bersalah bersatu. Oleh karenanya dia masih sempat mengingatkan Zain soal posisinya sebagai sepupu Tia. Alicia pun menghindar dan hendak menutup pintu kamarnya sebagai bentuk pengusiran. Si Zain kejepit tangannya dong. Sontak teriakannya terdengar oleh Tia dan Karan di ruangan lain. Alhasil malam itu yang asalnya mau pamitan dengan asik-asik, rencana Zain untuk mengantar Tia ke bandara menjadi berubah, sehingga Karanlah yang akan mengantar. Kocaknya Tia mengiyakan hal tersebut sembari lagi-lagi menyebut soal konsep novel Karan yang sudah dibaca setengahnya. Alicia makin melongo saja ketika Tia bilang, "Apakah kau sudah membaca emailku?" Sembari bersiap-siap mengantar Tia, Karan menghampiri Alicia lagi untuk klarifikasi, dan benar saja percakapan mereka berakhir menjadi pertengkaran besar yang mempertahankan konsep si ingin diperhatikan dan si paling menjalankan tugas saja. Objective feedback और मेरी feedback की कोई value नहीं है. I need my fucking space, but I'm not a fucking Chansky book publisher, and don't you want to book publisher? All I want is for you to fucking see me, Karan. I'm not your fucking doormat. Usut punya usut, sebenarnya Zain berencana untuk kembali lagi ke apartemen Alicia. Bilangnya sih dia mau pulang pakai Uber aja. Selama 2 minggu, Karan tidak akan ada di rumah. Maka dengan itu, mereka berdua ini menjadi lebih sering spend time bareng. Baik di apartemen Alicia, di private jet Zain, di studio Alicia, masih banyak lagi deh. Akhirnya tibalah sebuah momen di mana Zain mengabarkan bahwa dirinya siap mendanai aplikasi buatan Alicia dengan dana awal 1 crore dan sebagian sahamnya adalah milik Alicia. Sesekali momen kedekatan mereka berdua semakin terasa personal hingga keduanya mulai terbuka tentang masing-masing masa lalu. Scene berpindah pada momen lain di saat akhirnya Tia dan Zain kembali bertemu di apartemen milik Tia. Tia meminta agar Zain dapat meluangkan waktu senggang pada Sabtu depan untuk memeriahkan acara ulang tahun Alicia di beach house yang ada di Alibaug. Katanya sih Karan hendak memberinya surprise untuk Alicia nanti. Terlihat di sini Zain agak berbeda. Dirinya sedikit memberi jarak dan ya tiis gitu kan sama pacarnya sendiri dan tidak lagi cukup energik. Tibalah hari yang ditunggu Alicia. Di hari itu sang ayahanda tidak dapat hadir karena dirinya sedang dinasik. Sehingga ayah Alicia hanya dapat menelpon dan mengucapkannya selamat ulang tahun. Di sini terlihat Alicia kesepian banget di tengah keramaian ya. Nah, bagi yang nggak tahu, sebenarnya hubungan Alicia dengan ayahnya itu tidak cukup baik dan terdapat gap yang cukup besar yang memisahkan keduanya karena satu dan lain hal. Tiba-tiba datanglah Zain yang menggoda dan tidak lama disusul dengan keberadaan Karan yang juga tidak lupa dengan keberadaan Tia. Nah, selain hari itu adalah hari yang membahagiakan bagi keempatnya, ternyata Zain juga mengejutkan semuanya dengan keberhasilan pendanaan untuk proyek Reality Tropic milik Ranjit Dewan senilai 140 crore yang tengah merencanakan pembelian 14 villa di dalamnya.
Dan faktanya ayah Tia ikut menginvestasikan sebagian asetnya dalam pendanaan itu. Jadi secara teknis Tia dan Zain boleh dikatakan sebagai rekan tidurnya. Makin-makin aja Alicia gigit jari ya melihat kesuksesan selingkuhannya lengkap dengan bergelimang harta sepupunya sendiri. Karan akhirnya membawa Alicia di tengah kawanan Karan dan mempromosikan aplikasi yoga milik Alicia yang segera akan di-launching. Di saat yang bersamaan, Zain sedang menelpon membicarakan masalah pekerjaan di area lain di dekat kerumunan. Tiba-tiba saja Karan bertingkah sedikit aneh dengan penuh memuji dan menyanjung Alicia di depan semua orang. Ternyata Alicia hendak dilamar Karan. Alicia terlihat kaget dan belum siap. Seraya hingar-bingar kerumunan semakin memuncak, Zain mendekat dan saling bertatap mengkode dengan Alicia dari kejauhan. Dengan segala rasa terpaksa, Alicia menerima lamarannya. Di latar waktu dan tempat lain, seorang Zain terlihat ingin menyendiri dan menenangkan diri dari pemandangan yang tidak mengenakan itu. Sesekali Zain menelpon pun kerap kali Alicia tidak merespon karena bingung bagaimana harus merespon. Akhirnya Alicia mengunjungi apartemen Zain untuk menjelaskan tentang kejadian itu, yang dimana dirinya sama sekali tidak menyangka hal itu akan terjadi, sehingga mau tidak mau ia menerima laporannya. Seketika bahkan keadaan semakin memburuk. Alicia memutuskan untuk committed pada Karan hingga berniat mengembalikan sejumlah aset pada pendanaan aplikasi yoganya kepada Zain. Sedangkan Zain benar-benar tulus hanya ingin mensukseskan mimpi Alicia, bukan menginginkan profit. Belum lagi di saat yang bersamaan ibunya Tia mendesak untuk mempercepat tanggal pernikahannya dengan Tia. Zain makin aja terlihat menghindar dengan berdalih ingin menyelesaikan terlebih dahulu project demi project. Mau gimana coba? Setengah hatinya masih belum menerima Alicia, memutuskan secara sepihak hubungan mereka demi Karan, dan setengah hatinya juga belum kunjung yakin ingin menikah dengan Tia yang sekarang semakin bercampur. Di saat keteguhan hati Alicia membulat untuk membangun hidup dengan Karan, si Karan malah membuat retak kepercayaan Alicia dengan berbohong soal tawaran kerja yang lebih baik. Pas Alicia buka email Karan untuk nyari pemberitahuan pemilik kontrakan tentang tagihan listrik. Yang aneh adalah, dia mendapat tawaran kerja itu 3 hari sebelum lamar Alicia, dan dia nggak pernah bilang soal itu. Belum lagi si Karan itu kekeh pengen lanjut aja nulis, kembali kepada pekerjaan yang tidak sama sekali menghasilkan. Ya, walaupun belum sih. Alicia perlahan mulai muak dengan keadaan yang mencekik dan menjebaknya untuk harus menambal kebutuhan hidup dengan bekerja capek-capek, sedangkan si Karan ini dengan gampang ini bilang dia bisa pinjam uang dari ibu dan ayahnya. Kalian kaum madam jangan pernah lakukan apa yang Karan lakukan ya. मैंने तो कुछ नहीं बोला और वो पैसे आ गए होते तो ये ड्रामा नहीं कर रही होती ना अभी. मैं मॉम डैड से पैसे मांग लूंगा और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो मर नहीं जाओगी. सुबह जाके 4 साउथ बॉम्बे आंटियों के सामने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं करना है. सोचना पड़ता है उसके लिए. Sayup-sayup ingatan Alicia yang tertancap semasa kecil melihat ibunya dimarahi sang ayahanda, itu terasa sama persis seperti apa yang dilakukan Karan saat itu. Dengan berbagai pertimbangan, selain karena kesal dengan Karan, Alicia melihat cerminan sosok yang dia benci dari ayahnya terpancar betul dalam diri Karan. Dirinya memutuskan menenangkan diri dengan tinggal di Nasik sementara waktu dengan ayahnya. Alih-alih menenangkan diri, yang ada malah perdebatan antara anak dan ayah tentang masa lalu, merusak suasana quality time mereka ketika ayahnya menyinggung sebuah firasat buruk dirinya soal pertunangan Alicia dengan Karan. Jadi bagi yang belum tahu, sedari dulu Alicia memegang kuat sebuah keyakinan bahwa penyebab kematian ibunya Alicia hingga bunuh diri adalah karena merasa terjebak dan tertekan oleh sang ayah. Ketika ayah Alicia bertanya bahwa apakah betul memutuskan pertunangan dengan Karan adalah yang Alicia inginkan, saya paham betul yang Alicia lakukan secara tidak langsung melampiaskan amarah terpendam tentang Karan dengan mengatakan, gue gak mau mengalami apa yang mama alami. Makinlah panjang perdebatan mereka sampai terungkap sebuah fakta yang masih menjanggal, seolah bahwa apapun kesalahan yang terjadi di masa kini disebabkan oleh ayahnya Alicia, mulai dari mabuk-mabukan, tidak mau ikut bergabung dalam bisnis keluarga dengan keluarga Tia, dan lain sebagainya. आपके दोस्तों को फोन करती थी ये जानने के लिए कि आप जिंदा है या मर गए. You were always fucking drunk. जब आपको जरूरत थी, I was a mother to you. Di saat yang bersamaan, kabar kepergian Alicia ke Nasik selepas berantem hebat dengan Karan terdengar juga sampai ke telinga Tia dan Zain dari bibi Nitu, alias mamahnya Karan. Mendengar kabar itu, sebenarnya Zain tahu bahwa ada permasalahan yang tidak baik-baik saja antara Karan dan Alicia. Sampai pada akhirnya Tia meminta bertemu dengan Alicia untuk ngobrol yang syukur-syukur bisa direkatkan kembali hubungannya dengan Karan. Alicia menyetujui rencana tersebut dan ngajak ketemuan di sebuah kafe. Rencana tersebut diketahui Zain dari pop-up chat pada ponsel Tia, yang sehingga dirinya merencanakan juga pertemuan dadakan agar bisa bertemu dengan Alicia.
Sebelum bikin acara pertemuan dadakan di kafe dengan Alicia di kantor, Zain memanggil Jitesh karena dia hendak membulatkan niat untuk benar-benar memutuskan Tia dan melanjutkan hidup dengan Alicia. Diawali dengan mempertanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan aset investasi milik Tia pada proyek Reality Tropic yang baru saja berlangsung. Dirinya benar-benar tidak ingin lagi terikat dalam bentuk hubungan apapun dengan Tia. Sesuai rencana sebelumnya, akhirnya Tia dan Alicia berbincang di kafe yang sudah disepakati. Tibalah Zain yang ceritanya hendak melangsungkan makan siang di venue yang sama bersama dengan teman-temannya. Dasar modus gembel. Maksudnya wedus. Memang pertemuan dadakan ini dimaksudkan Zain agar Alicia bisa membuka blokir kontaknya di media sosial manapun. Gak sampai di situ aja, tanpa sepengetahuan Alicia, dia merencanakan pertemuan dadakan Alicia dengan Karan, karena Karan memaksa ingin bertemu dengan Alicia dan meminta maaf. Dalam kondisi hatinya yang masih kacau, ia menolak pertemuan tersebut dengan Karan. Setelah dibuka blokir kontaknya, pesan demi pesan ngaburudul menghujani notif ponsel. Harapan demi harapan Zain lempar ke dalam hubungan terlarang mereka berdua yang sejatinya hendak Alicia tinggalkan. Tapi nafsu berkata hal lain guys, mereka balikan. Keputusan ini diperkuat dengan periode pengembalian aset investasi ayahnya Tia yang hanya sesingkat 6 bulan. Ancur. Namanya juga cewek, terbuai dalam kata-kata dan janji manis pun sudah kenyang kadang. Belum lagi Alicia dibuai dalam mimpi bahwa setelah proyek Reality Tropic selesai, mereka akan hidup berdua seutuhnya. Tanpa sepengetahuan masing-masing pasangan, di saat yang bersamaan Karan dan Tia masih membahas terkait progres tulisan Karan. Karan jujur kepada Tia bahwa dirinya ingin sekali memperlihatkan progres tulisannya pada Alicia. Tia bilang malah lebih baik untuk sementara mereka berdua seperti ini dulu. Mana tahu Karan nemu yang lebih baik, ya kan? Ya sambil curhat, Tia juga bilang kalau Zain agak terasa sedikit menjauh dan jarang pulang. Buset, udah kayak Bang Toyib. Lucunya di scene tadi memperlihatkan Tia yang sedang di rumah Karan, dan sekarang tibalah scene di saat Zain sekarang yang menempati tempat tinggal bersama dengan Alicia. Mereka berdua kini menjadi dua insan bucin yang menghalau semua fakta ketidakmungkinan untuk bersama. Selain tinggal di apartemen bersama Alicia, tidak tanggung-tanggung malah Alicia sekarang juga diajari berlayar sendiri di private jet milik Zain. Kebersamaan mereka semakin terasa private hingga mulai bermain cantik dalam mengganti nama kontak Alicia dengan sebutan contractor supaya gak kelihatan Tia. Tiba-tiba ketika keduanya sedang main HP dan notif chat dari Tia pada ponsel Zain Alicia yang buka, disitulah datang video invitation kepada teman-teman, kerabat, kolega, dan keluarga dekat untuk menghadiri 3rd years of anniversary hubungan Tia dan Zain. Perhatian mereka tiba-tiba saja teralihkan dengan adanya kehadiran kapal layar lain yang membutuhkan bantuan menumpang sampai ke pesisir pantai karena kondisi perahu mereka yang kekibas angin kayaknya. Gak tahu juga, so tau aja gue. Para penumpang perahu itu juga berusia parubaya yang tampak akrab memperkenalkan diri kepada Alicia dan Zain, yang mengaku dirinya mereka ini sebagai pasangan yang sudah bertunangan. Mohon diingat ya wajah si nenek ini, karena dia akan muncul di akhir film. Singkat cerita, hari perayaan 3rd years of anniversary Tia dan Zain tiba. Entah Alicia yang sedang berfirasat buruk tentang terlambat datang head apa gimana, dirinya sampai nge-miss call 6 kali ke Zain. Belum sampai di situ, Alicia juga menelpon Zain dikala dirinya sedang menonton video berita yang merintikan bahwa Bijoy digerebek atas kasus pencucian uang bersama Jitesh di toilet. Gak diangkat juga, seorang Alicia yang gelisah kini nekat menghadiri pesta Zain dan Tia sebagai surprise bahwa ada suatu hal urgent yang harus segera Zain ketahui. Selesai bicara empat mata dengan Jitesh di kamar mandi, Zain terkaget melihat kehadiran Alicia. Secara visual, tampak ada sebuah gestur yang Tia lihat sedikit aneh dari pacarnya. Di saat Zain menyuguhi minuman kepada Alicia sekaligus bertanya apakah semuanya baik-baik saja, Alicia menjawab dirinya tengah mengandung. Jedor. Tia yang tidak tahu menahu soal apapun dengan asyiknya memulai party dan mengajak Zain joget bersama. Dalam kondisi hati dan pikirannya yang sempoyongan, Zain dan Alicia tidak sedikit pun mengikuti alunan musik. Yang ada, Alicia mengeluarkan obat antidepresan sebagai penenang. Zain langsung merebutnya dan memasukkannya ke dalam saku di jasnya. Alicia mendesak untuk bicara empat mata, namun Zain menolaknya karena timingnya salah. Zain meminta agar pembicaraan ditunda di keesokan hari. Saat Tia dan Zain pulang ke apartemen Tia untuk menghabiskan malam selepas perayaan anniversary, Tia bertanya, kemana saja kau tadi di pesta? Kok kita nggak foto-foto sih? Sambil Tia merogoh jas Zain untuk mencari ponsel yang ia titipkan tadi. Dan yang ia temukan adalah obat antidepresannya Alicia yang Zain rebut sebelumnya. Tia makinlah overthinking dan berpikir bahwa Zain memang sedang banyak sekali beban pikiran. Zain mengaku-ngaku bahwa dirinya sudah menemui dokter sejak sebulan sebelumnya sembari berpikir bahwa memang Alicia ini seserius itu membawa beban pikiran. Saking polosnya Tia, dia sambil menyambung-nyambungkan teka-teki mengenai penggalangan dana untuk project Reality Tropic yang bermasalah menurut Jitesh. Malah ditanya sama Tia, kalau lo stres kenapa pakai dikembaliin duit bokap gue?
Jadi di sini ada dua masalah pembiayaan, yang satu untuk reality tropic, yang satu lagi untuk pembiayaan studio dan aplikasi yoga rakitan Alicia yang tidak diketahui Tia. Nah, di sini saya bisa melihat betul pribadi Tia yang benar-benar polos, baik hati dan penyayang. Dia rela membantu berapapun jumlahnya untuk menutupi kekurangan dan menyelesaikan masalah pacarnya yang sebenarnya dia bermain di belakang Tia. Tapi tunggu, ceritanya belum selesai di situ. Tia membantu Zain dengan menggadaikan beach house-nya di Alibaug. Sesuai yang sudah dijanjikan sebelumnya bahwa Zain dan Alicia akan bicara empat mata, so here we go. Akhirnya Zain ditagih janji tentang kapan akhirnya mereka akan bersama. Masalahnya pengembalian aset ayahnya Tia belum juga terlaksana karena pembiayaan terpecah kepada dua hal, yakni Project Reality Tropic dan aplikasi yoganya Alicia yang tadi di saat yang bersamaan. Alicia disuruh bersabar dan menunggu. Nah, jadi pada dasarnya cowok itu terkadang kalau lagi seneng suka bicara yang menyenangkan ya girls. Jadi mohon hati-hati karena sebenarnya hal itu belum terrealisasikan. Ya baru dicanangkan aja. Di saat yang bersamaan, Tia lagi teleponan sama emaknya yang sedang mengingatkan bahwa Tia jangan mudah percaya sama orang, sekalipun itu pacarnya sendiri. Ya bener sih emang, tapi cewek emang kadang gitu, suka buta kalau udah cinta. Akhirnya calon pembeli hadir mensurvei beach house Tia di Alibaug sebagai bentuk realisasi dan perwujudan butuh duit buat pembiayaan project. Tapi di sela-sela percakapan selalu aja ada notif dari ponsel Zain yang bunyi, entah itu chat atau miss call yang secara frekuentatif gak mau diem. Sesekali malah Zain angkat teleponnya dengan berpindah tempat ke toilet yang ternyata itu adalah telepon dari Alicia. Bau asap sudah tercium Tia mengenai gerak-gerik aneh Zain. Sesekali malah Tia mengecek ponsel dan mencari tahu nomor telepon mana yang paling sering dihubungi dan menghubungi Zain di saat pulang dari Alibaug. Ditemukanlah contractor, salah satu nama kontak yang mencurigakan, dan Tia menekan tombol video call untuk tahu siapa orangnya. Hampirlah Alicia angkat telepon tersebut di saat yang bersamaan, namun Zain keburu masuk ke mobil dan mendapati layar ponselnya yang menyala. Dengan penuh akal, akhirnya Zain mengganti kontak kontraktor ternama Jitesh New, berpindah pada permasalahan di kantor Zain yang semakin memanas. Dikabarkan kini Bijoy ditangkap sebagai tersangka pinjaman kotor, yang itu artinya ada banyak kemungkinan perusahaan mereka juga terkena getahnya. Jitesh bertanya mengapa Zain benar-benar kekeh ingin berinvestasi dari orang lain seperti Ranjit Diwan ketika Project Reality Tropic bisa dibantu oleh aset ayahnya Tia, dan terjawablah sudah. Kini Jitesh tahu bahwa ada wanita lain yang di timing yang salah. Dari beberapa jam sebelumnya, Alicia telah mengirimi pesan pada Zain untuk menemaninya bertemu dengan dokter kandungan. Namun belum juga ada satupun pesan Alicia yang dijawab oleh Zain. Akhirnya Zain menyempatkan waktu untuk menelpon dan dia berkata bahwa dia itu terjebak dalam pekerjaan. Ya emang bener sih, fakta emang. Terkadang cewek itu suka overthinking memang kalau cowoknya gak ngabarin apapun, yang alhasil Alicia gak jadi ketemu dokter karena kesepakatannya kan berdua sama Zain. Di keesokan harinya, seperti yang dijanjikan di sehari sebelumnya, Zain ingin melakukan conference call dengan Ranjit Diwan untuk membahas proposal pembiayaan bisnis Reality Tropic. Namun, tepat 10 menit sebelum telepon conference itu ada, Alicia datang menemui Zain di kantornya karena studio Alicia disegel sebagai bentuk aset penipuan. Di sini Zain terus didesak hingga Zain pun malu dilihat Jitesh dari jendela ruangan lain. Akhirnya Jitesh tahu siapa perempuan selingkuhan Zain itu. Di tengah conference call dengan Ranjit Diwan, intinya Zain berkali-kali memohon dengan bernegosiasi agar Ranjit mau membiayai Project Reality Tropic. Nyatanya Ranjit bisa mengendus bau-bau kebohongan dalam diri Zain sehingga Ranjit menolak mentah-mentah permintaan Zain dan meminta Zain mengembalikan aset investasi Ranjit dalam kurun waktu 2 minggu. Jika tidak, dirinya akan dijebloskan ke dalam penjara. Sepulang dari urusan kantor yang penuh kekacauan, kini Zain dihadapkan pada kekacauan lain dengan Alicia di apartemen Zain. Alicia mengancam akan membeberkan semuanya kepada Tia bila terjadi lagi insiden yang sudah ditelepon 10 kali dan belum juga dibalas. Ini dari sudut pandang saya sebagai perempuan ya, apa yang dilakukan Alicia itu jelas salah. Setidaknya kalau itu terjadi seharusnya disampaikan melalui chat terlebih dahulu, tunggu sampai ada respon dulu, paling minimal di read kek. Fucking try me. Ini enggak, dia datang langsung di saat keadaannya Zain sedang genting. Tapi Alicia ingin masalah itu selesai detik itu juga. Nggak boleh gitu ya girls. Gua aja jadi cewek pengen ngegampar Alicia deh ngeliat sini nih. Karena faktanya Zain sudah cukup baik mengontrol emosi loh pas di kantor tadi. Keluar dari apartemen, Jitesh menelpon dan mengabarkan bahwa ada seorang pembeli baru untuk salah satu villa di Project Reality Tropic. Intinya Zain merespon bahwa sebaiknya memeras pembeli baru ini dengan 20% pengeluaran tambahan supaya bisa mengembalikan aset ayahnya Tia dalam waktu setahun, dan jangan sampai Tia tahu. Di sini nggak tahu kenapa saya suka dengan perannya Jitesh yang suportif dengan atasannya. Tidak peduli dia lebih muda usianya atau apapun latar belakang alasan mengapa atasannya itu melakukan kebodohan ini. Kalau Jitesh ngelamar kerja,
dia udah pasti adalah seorang karyawan kepercayaan paling keren di sejagat tim acquisition atau para HR dah. Mengakhiri malam yang panjang dan melelahkan itu, Zain kembali berpulang kepada pawangnya yang asli. Di sini saya mengerti betul bahwa kondisi psikologis Zain yang ditekan sana-sini akan tetap berpulang pada siapapun yang melembah lembutkannya, memberikannya kebebasan dan memberi kasih sayang sepenuhnya. Lagi-lagi mulut Zain berjanji akan mengembalikan beach house Tia dalam waktu setahun dan akan menikahi seutuhnya seorang Tia. Sayup-sayup bayangan Zain ketika berada di private jet adalah untuk membuang Tia ke laut, tapi ternyata tidak. Ternyata otak Zain masih bisa berpikir jernih walau tertekan ya guys. Tekanannya kini tentang tanda tangan pembelian atas penggadaian beach house di Alibaug milik Tia. Yang itu alasan terbesar Zain mengapa dirinya membawa Tia berlibur ke Alibaug berdua. Ia kayak nyogok Tia biar cepat kelar gitu urusannya karena sisa 6 hari tenggat waktu. Di tengah momen kemesraan Tia dan Zain yang tengah berlibur berdua, Tia sudah tidak bisa lagi membendung kecurigaannya sendiri tentang siapa itu contractor. Maka dirinya memberanikan diri untuk menanyakan apakah Zain berselingkuh. Walau tipis betul, hampir ketahuan, akhirnya Zain tetap lolos dari terpaan kecurigaan Tia yang sebenarnya Zain memang benar 100% berselingkuh. Memang kadang ketika kecurigaan dan insting wanita berkata laki-laki itu selingkuh, kadang cowok itu bisa membuktikan semuanya salah dan menjadikan kita terasa seperti pelaku kejahatan dalam hubungan. Malah kadang kitanya yang disangka gila coy. Tapi beginilah adanya, memang secara strata sosial Tia dan Zain lebih tinggi Tia. Selain terlahir dari keluarga kaya, dia juga pintar, dia dilahirkan juga dari keluarga yang bermartabat. Maka, dia seakan punya kontrol atas semua hal yang dilakukan oleh Zain. Bagi kaum Hawa, setinggi apapun derajat kalian, jangan pernah kalian rendahkan pasangan kalian dengan status sosial kalian yang lebih tinggi ya. Tetap hormatilah mereka, karena begitulah kodrat laki-laki sebagai pemimpin di muka bumi. Salah benar itu belakangan, tapi kalau kalian gak kuat menjalin hubungan yang dipenuhi dengan kebohongan, maka putuskan saja. Simpelnya jangan mengontrol mereka, karena kalau mereka punya alasan untuk berselingkuh, gak usah nunda juga bisa. Sepulangnya dari berlibur di Alibaug, Tia dan Zain perang dingin karena yang satu udah berani lepas cincin dan yang satu sudah menolak hubungan dengan perkataan putus. Di saat yang bersamaan, Alicia bertemu dengan Karan dan berjalan setapak sambil ngobrol-ngobrol ringan yang hingga terungkaplah bahwa Zain dan Tia lagi liburan bareng ke Alibaug yang padahal kemarin bilangnya lagi ada urusan kerjaan di Pyeon. Selain itu, dikabarkan juga perusahaan Zain ini sedang dilanda masalah keuangan untuk pembiayaan project Reality Tropic hingga harus menggadaikan beach house Tia di Alibaug, yang itu artinya boro-boro ngembaliin aset ayahnya Tia yang ini malah makin ketergantungan dan gak bisa lepas dari Tia dong, asumsi Alicia. Semua asumsi ini berputar keras di otak Alicia karena Zain gak jujur sepenuhnya sama Alicia. Karena Alicia sudah tidak dapat lagi membendung perasaannya yang kian tersakiti, akhirnya Alicia nekat datang ke apartemen Tia untuk membeberkan semuanya mungkin niat awalnya. Tapi sudah terlihat dari kejauhan wujudnya oleh Zain, maka Zain langsung menarik keluar Alicia supaya menghindar dari Tia. Kalau dilihat dari scene ini, yang jelas salah itu Alicia. Yang pertama, sebetulnya dia nggak berhak cemburu kalau Tia dan Zain berlibur berdua, because their relationship are official, nggak kayak sama Alicia yang cuma jadi pelakor. Kedua, perihal urusan pendanaan yang direncanakan di awal bahwa Zain akan mengembalikannya dan sekarang malah meminta lebih banyak bantuan ke Tia, itu pun adalah bagian dari hak dia. Gak ada sangkut paut apapun dengan Alicia dan gak ada hak apapun Alicia ikut campur. Tapi yang ketiga, soal kehamilannya itu juga salah kedua belah pihak. Tapi ini ruginya jelas di Alicia. Pertanyaannya, kenapa mau aja dihamilin? Jujur aja saya sudah berkali-kali muak dengan kelakuan Alicia yang terus mendesak. Lalu yang selanjutnya terjadi, akhirnya tanda tangan akta kepemilikan aset beach house Tia di Alibaug jatuh ke tangan Zain, dan Zain bersama Jitesh berunding di tengah-tengah permasalahan perusahaan dan Alicia. Diputuskanlah sebuah keputusan besar yang menjadi plot film di sini ya guys. Akhirnya Zain memohon bertemu dengan Alicia di private jet Zain untuk melancarkan sebuah aksi pembunuhan. Pertama-tama Zain mengambil semua barang mulai dari baju, sikat gigi dan peralatan lain sebagai ciri untuk hengkang dari tempat tinggal Alicia. Tahu biar apa? Biar nggak mengundang jejak penyelidikan barang bukti oleh polisi. Di saat yang bersamaan, kedatangan Zain diketahui oleh ayahnya Alicia yang tengah menginap di apartemennya karena hendak berobat di kota Mumbai. Awalnya dikira Alicia semua ini adalah pertemuan untuk berekonsiliasi karena percakapan keduanya dibuka dengan sebuah fakta kebohongan baru bahwa Zain telah mengakhiri hubungannya dengan Tia. Dia bilang gak dikasih tahu sih siapa cewek barunya Zain, tapi soal investasi milik ayahnya Tia sudah diselamatkan oleh Jitesh. Malah sampai dibilang kalau nggak percaya tanya aja besok sama Tia. Yang Zain asumsikan bahwa tidak ada lagi hari esok bagi Alicia karena malam itu adalah malam terakhir Alicia hidup di dunia. Tapi setelah Alicia sedang menyalakan Bluetooth lagu yang terhubung dengan laptop Zain, diketahuilah semuanya melalui pesan chat di WhatsApp yang terhubung ke ponsel Zain yang terus menyala. Akhirnya Alicia membaca sendiri chat bahwa Jitesh dan Zain sudah merencanakan semua ini. Terlihat memang dari pantulan dinding dapur yang memperlihatkan bahwa Zain tengah memasukkan sebuah racun yang ia beli di sebuah apotek ketika berunding dengan Jitesh di beberapa malam sebelumnya.
Rencana pembunuhan malam itu akhirnya singkat cerita berakhir gagal karena Zain tergelincir oleh botol wine ketika hendak menjatuhkan Alicia ke laut dengan mencekiknya. Padahal sebenarnya kalau ngelihat scene ini sih, cukup kasih tahu aja yang sejujur-jujurnya dan malam itu nggak perlu berakhir menjadi saling bunuh kalau Alicia mau menjauh sejauh-jauhnya dari kehidupan dan perusahaan Zain. Sesuai dengan materi kurikulum pengajaran Zain tentang cara mengendarai private jet, ternyata malam itu materinya sangat berguna untuk Alicia melarikan diri loh. Setelah selamat dari semua itu, Alicia pulang dan kembali ke apartemen miliknya. Kalau melihat akhir plot cerita yang akan menjadi seperti ini, nggak tahu kenapa saya jadi agak condong setuju bila Alicia yang meninggal aja. Entah itu mau bunuh diri atau dibunuh di private jet kayak tadi. Dengan membiarkan Alicia hidup dengan trauma dan luka-luka hidup yang dia terima, belum lagi dia kehilangan Zain, yang di sini juga bukan Alicia aja yang kehilangan, tapi Tia juga. Dan dengan Alicia hidup pun, dia nggak akan kembali dengan Karan. Karan itu akan memutuskan untuk menikahi wanita lain. Jadi kekacauan hidup dia di saat itu juga sangat terasa lengkap ketika akhirnya dia keguguran juga. So what's the point of her life abis kejadian itu, ya kan? Ternyata ada satu moral cerita besar yang bisa saya ambil adalah supaya dia bisa merajut kasih dengan sang ayahanda. Wait, sebelum sampai di sana, di pagi harinya setelah kejadian itu, mayat Zain ditemukan pihak kepolisian setelah dinyatakan menghilang semalaman. Saat diinterogasi Jitesh di apartemen Tia, bagi Tia ini kisah stres Zain yang sudah tidak terbendung lagi dan Zain memutuskan bunuh diri. Tidak bagi Alicia dan Jitesh sebagai saksi sekaligus pelaku. Di apartemen Tia terdapat Alicia, Karan, dan ayahnya Alicia. Ayahnya Alicia melihat foto kebersamaan mereka berempat ketika berlibur di Alibaug, dan ayahnya Alicia mengenali wajah Zain yang ia dapati keluar dari apartemen Alicia sehari sebelumnya. Maka ayahnya Alicia tanpa basa-basi mengajak keluar dari apartemen Tia dengan modus obatnya ketinggalan dan minta dianterin Alicia pulang. Namun di saat yang bersamaan, Alicia didesak untuk bertemu Jitesh di basement parkiran untuk diinterogasi terkait permasalahannya dengan Zain semalam sebelumnya. Inti dari percakapan mereka di mobil saat itu, Jitesh meminta surat akta kepemilikan aset beach house Tia di Alibaug yang sudah ditandatangani Tia. Mereka berdua saling sandra dan mengunci. Jitesh punya bukti kuat atas kasus pembunuhan Alicia pada Zain, dan Jitesh membutuhkan Alicia untuk mengambil surat tersebut. Setelah surat itu diserahkan kepada Jitesh, di sini entah siapa yang salah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Intinya Zain sudah menjual dan bukan lagi menggadaikan surat akta kepemilikan aset beach house Tia di Alibaug. Jitesh bilang, gue kira dia udah bilang sama lu. Yang padahal saya yakin banget Jitesh di sini sudah mengambil peran dan andil dalam pengambilan keputusan Zain ini. Nah, yang stres sekarang bukan Alicia doang, tapi Tia juga, karena itu artinya raib lah aset miliknya. Wait, sebenarnya ini bukan aset milik Tia seutuhnya karena sesungguhnya Alicia adalah adiknya Tia. Intinya sebenarnya kalau sekarang beach house di Alibaug itu dijual, semua hasil penjualannya itu jatuh ke tangan Alicia karena ayahnya Tia adalah ayahnya Alicia. Why? Jadi di opening credits inget kan waktu ibunya kayak Matsu dan disindir-sindir papahnya mulu. Mereka itu sedang pindah ke Nasik untuk menjauh dari keluarga Tia karena mamahnya Alicia berselingkuh dengan papahnya Tia. Sehingga selama ini asumsi bahwa mamahnya Alicia bunuh diri adalah tertekan hidup bersama ayahnya Alicia. Tapi semua itu salah. Semua itu karena kesalahan dirinya sendiri. Scene ini benar-benar menyayat hati karena saya kira hidup Alicia tidak akan lagi cukup berguna. Tapi itulah takdir Tuhan yang indah untuk merajut kembali hubungan ayah dan anak yang terbentang luasnya prasangka buruk seumur hidup. Dan ayahnya sabar menunggu serta membiarkan anaknya membenci seumur hidupnya, yang padahal ceritanya nggak gitu. By the way, out of context, ada salah satu film yang diperankan oleh Nasiruddin Shah yang berjudul Zindagina Milagi Dobara, salah satu sedikit scene yang mengisahkan tentang perpisahan antara ayah dan bapak selama bertahun-tahun lamanya. Dan ini mirip scene-nya kayak di sini. 2 tahun berlalu, akhirnya Karan menikahi juga seseorang yang bukan Alicia. Di antara ketiga persahabatan antara Alicia, Karan, dan Tia, akhirnya Karan yang menikah duluan. Dan Alicia dan Tia ini menjadi jomblo yang datang untuk menghadiri dan memeriahkan pesta pernikahan Karan. Nah, di sini datanglah seorang nenek yang ternyata itu adalah neneknya Karan. Dan ingat kan nenek ini siapa? Nenek ini adalah nenek yang dulu pernah bertemu dengan Alicia dan Zain di private jet yang pernah dia tolong. Ayo lo. Saya tidak bisa banyak berkesimpulan dalam film ini, tapi pada intinya, dikala misalnya ada sebuah hubungan yang retak karena jenuh, please jangan pernah mencoba yang namanya berselingkuh, karena film ini menceritakan bahwa perselingkuhan itu tidak selamanya indah. Cinta tidak selamanya indah, adek. Adek, cinta tak selamanya indah, dek. Terkadang cinta ada yang membuat luka.